Kisah Pierre Abelard dan istrinya Heloise adalah salah satu kisah cinta paling mengharukan dalam sejarah barat. Abelard yang lahir di 1079 Masehi datang ke Paris dan mengajar di sekolah gereja Kristen baru di sana. Abelard menyewa kamar di rumah milik gerejawan bernama Canon Fulbert. Di sana ia jatuh cinta kepada keponakan Fulbert, Heloise, yang berusia 18 tahun, dan akhirnya kisah cinta terlarang ini pun dimulai. Peter Abelard lahir pada tahun 1079 Masehi di desa kecil Les Palais di Bretagne, Prancis. Dia merupakan anak tertua dari keluarga Breton mulia kecil. Dia adalah seorang pelajar cepat dan ayahnya mendorongnya untuk mempelajari seni liberal. Dia sangat unggul dalam dialektika atau logika dan segera menjadi akademisi bergerak yang mengembara daripada mengejar karir militer seperti ayahnya. Peter Abelard adalah seorang filsuf Prancis, dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar abad ke-12. Meskipun ajarannya kontroversial, bahkan dia berulang kali dituduh sebagai seorang bidah. Abelard adalah guru yang sangat cerdas, dan ia menggunakan metode logis untuk menjawab berbagai pertanyaan sulit. Murid-muridnya pun berasal dari seluruh penjuru Eropa. Heloise adalah keponakan dan kebanggaan Canon Fulbert. Dia dididik dengan baik oleh pamannya di Paris. Dia adalah salah satu wanita paling terpelajar di masanya, dengan kecantikan yang luar biasa. Kisah Abelard dan Heloise merupakan kisah romansa antara guru dan murid. Pada saat itu, seorang guru sangat dilarang untuk jatuh cinta terhadap muridnya sendiri. Hal inilah yang membuat kisah cinta mereka menjadi satu hubungan terlarang. Pertemuan mereka berdua bermula sekitar 900 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-12. Saat itu Heloise muda dinilai memiliki bakat dalam hal akademis. Heloise berusaha mencari kebenaran dan jawaban atas pertanyaan dari eksistensi manusia. Pada saat itu, hanya satu orang yang dapat memberikan pencerahan yang ia butuhkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, dan orang itu adalah Abelard. Heloise terpaut 20 tahun lebih muda dari Abelard. Meski demikian, Abelard tertarik dengan Heloise karena kecerdasannya. Ingin mengenal Heloise, Abelard membujuk Fulbert untuk mengizinkannya mengajar Heloise, dengan dalih bahwa rumahnya sendiri adalah cacat untuk studinya. Abelard pun pindah ke rumah Heloise dan pamannya. Hubungan mereka kemudian berlanjut tidak hanya sekedar hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan itu tumbuh menjadi hasrat yang lebih personal. Mereka pun saling mencinta satu sama lain. Tetapi ketika Fulbert menemukan cinta mereka, dia berusaha memisahkan mereka, tapi mereka tetap melanjutkan hubungan dengan diam-diam. Dan pada akhirnya, Heloise mengandung seorang anak laki-laki, dan mereka menyadari bahwa hal ini bukan menjadi hal yang baik bagi mereka berdua jika tetap tinggal di Paris. Mereka kemudian melarikan diri ke Bretagne di barat laut Prancis. Bretagne merupakan tempat kelahiran dari Abelard. Untuk melindungi harga diri keponakannya yang telah tercemar dan agar Heloise bisa kembali ke Paris, Canon Fulbert kemudian mengatur perkawinan rahasia Heloise dan Abelard. Akan tetapi, setelah Heloise dan Abelard menikah, mereka menemukan kenyataan bahwa rencana Fulbert sebenarnya ingin menghancurkan Abelard dan menjaga Heloise untuk dirinya sendiri. Heloise kemudian menyelamatkan dirinya ke biara di Argenteuil, akan tetapi malang nasib Abelard. Fulbert percaya bahwa Abelard ingin menyingkirkan Heloise dengan cara memaksanya untuk menjadi biarawati. Kemudian ia pun bersama dengan sekelompok orang masuk ke kamar Abelard di Paris untuk menyerang dan mengebirinya. Kejadian yang menimpa Abelard merupakan sebuah siksaan sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan profesinya sebagai guru di Notre Dame. Saat itu Canon Bedel meminta kepada Abelard untuk tidak bersikeras bersama Heloise. Mereka berdua kemudian setuju untuk mengambil tabisan sebagai biarawan dan biarawati. Dalam hal ini, Heloise harus merelakan anaknya dan tidak bertemu dengannya lagi.
Kehidupan biara membuat mereka berdua terpisah. Akan tetapi, selama 20 tahun terpisah, mereka masih saling berhubungan lewat surat-menyurat dan cinta mereka terus berkembang. Suatu ketika, Heloise dan Abelard sempat bertemu secara singkat dalam suatu perayaan di Paris. Saat itu, mereka menyadari bahwa cinta yang mereka bagikan satu sama lain adalah alasan dari eksistensi manusia, alasan dari keberadaan manusia. Sebuah jawaban yang dicari oleh seorang Heloise muda dahulu kala saat ia pertama kali bertemu dengan Abelard. Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu kembali. 600 tahun kemudian, Josephine Bonaparte mengagumi dan merasa tersentuh dengan kisah Heloise dan Abelard. Ia memerintahkan agar sisa-sisa dari tubuh Heloise dan Abelard dimakamkan bersama di pemakaman Père Lachaise, Paris. Dibutuhkan lebih dari 600 tahun agar mereka bisa bersatu kembali. Sampai saat ini, para pengagum Heloise dan Abelard dari seluruh dunia mengunjungi makam di mana sisa-sisa dari Heloise dan Abelard beristirahat selamanya bersama-sama.